Subianto mengandalkan di sini. Kita boleh ke Salsa dulu sebelum ke Bang Sadam dan juga Pak Magdir. Salsa dari Jordania, apakah masih tersambung bersama kita Salsa? Melihat Prabowo yang begitu getol memberantas korupsi, menurut Anda apakah sikap ini harusnya kita contoh, kita ikuti, kita tiru bersama bahwa azas kepercayaan, kepatuhan, kehati-hatian dipegang semua pihak? Salsa. Oke, Mas Andro dan semua teman-teman di studio, Bapak Ibu semuanya, bagi saya apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto ini sesuatu yang tidak perlu dilakukan secara berlebihan, karena sebetulnya ini bukan momen kampanye gitu ya. Persona beliau terhadap tindakan korupsi seharusnya sudah langsung kepada bukan lagi narasi, bukan lagi pesan-pesan publik, tetapi bagaimana tindakan itu bisa kita ukur bersama. Apa yang disebut diukur bersama adalah ini kan sebetulnya Pak Prabowo sebagai presiden ini punya fasilitas kekuasaan yang sudah sangat mumpuni. Dan kita tahu ketika korupsi terjadi dan menjadi persoalan di negeri ini ada semacam situasi yang berubah dari yang seharusnya. Negara sebagai organisasi politik seharusnya menjadi organisasi politik yang tidak boleh politis. Ketika negara menjadi politis di dalam lembaga-lembaga negaranya, termasuk dalam institusi penegakan korupsi begitu, itu artinya ada semacam asosiasi politik atau entitas politik yang lebih kuat dari negara. Nah, ini yang jadi persoalan ketika kita harus menyelesaikan korupsi di Indonesia. Pak Prabowo seharusnya sudah tidak perlu memperkuat lagi persona publiknya agar publik percaya bahwa beliau punya komitmen terhadap penindakan koruptor-koruptor yang ada di Indonesia. Tetapi harus lebih kepada gimana caranya melalui penguatan negara ini Presiden punya komitmen yang lebih real. Nah, itu belum terwujud. Kalau kita tadi mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Burhan, kendati paradoks dikatakan tingkat kepercayaan Gen Z 82%, tapi Pak Burhan sendiri mengatakan bahwa ya betul memang secara aktualisasi belum ada tindakan yang real. Nah, ini jadi catatan penting. Kenapa juga dari saya highlight tidak perlunya Pak Presiden mengeluarkan energi berlebihan untuk membentuk persona yang kuat tentang komitmen ia terhadap tindakan korupsi. Bagi saya, karena ini udah bukan lagi momennya, ini momennya untuk bekerja begitu ya. Dengan psikologis Pak Prabowo seperti ini, saya justru punya asumsi apakah front stage-nya Pak Prabowo berbeda dengan backstage-nya Pak Prabowo secara psikologis begitu ya. Apakah justru karena dia punya kesempurnaan informasi di kepalanya tentang seluruh praktik korupsi di negeri ini sehingga dia terus mengumumkan itu sebagai sebuah ancaman karena ternyata di backstage-nya dia tidak bisa mengartikulasikan itu dalam tindakan-tindakan yang real. Nah, ini yang perlu kita sorot sebetulnya karena secara psikologis begitu ya. Ini kalau kita mengutip dari apa yang kita lihat secara praktik Pak Prabowo selalu berkoar-koar begitu secara energik. Jadi bagi saya ada yang berbeda antara front and backstage Pak Prabowo. Nah, ketika yang front dan backstage Pak Prabowo berbeda ini, tentu bagi saya berkaitan erat dengan sifat politiknya Pak Prabowo sendiri yang sebetulnya ingin harmoni begitu, ingin semuanya bersatu. Bahkan kalau bisa tidak boleh ada definisi oposisi, bahkan PDIP juga misalnya mengambil posisi sebagai penyeimbang. Ini juga ada kaitannya mengapa mungkin di dalam imajinasi saya beliau lebih memilih memberikan reminder begitu ya, memberikan sebuah peringatan bahwa ia tidak akan pandang bulu, tetapi secara tindakan belum terjadi, karena mungkin juga ia tahu bahwa di dalam koalisi ini kalau dibiarkan siapapun yang melakukan praktik-praktik korupsi, terus kemudian ditangkap secara serampangan, akan mengganggu stabilitas di dalam koalisi Pak Prabowo sendiri. Nah, ini jadi persoalan yang bagi saya harus kita sama-sama sadari bahwa Pak Prabowo sebaiknya fokus kepada bagaimana memberikan tindakan nyata ketimbang membentuk terus-terusan persona, karena ini bukan momen kampanye. Dan bagi saya yang namanya korupsi, juga mungkin ini bisa diredefinisi bersama di forum ini, banyak pakar gitu ya, banyak dosen dan terutama juga lembaga survei yang terus-terus meng-highlight bahwa keberhasilan negara untuk menindak aktivitas korupsi di negeri ini adalah dengan memastikan tidak ada pencurian kas negara. Jadi bagi saya penting kita malam ini sama-sama sepakat, masyarakat Indonesia juga perlu tahu bahwa
seharusnya negara mulai mendefinisi ulang keberhasilan penindakan terhadap aktivitas korupsi bukan hanya soal tidak memastikan anggaran negara atau kas negara tidak dicuri, tetapi bagaimana juga keadilan dan keadilan politik baik itu di hak kesehatan, pendidikan bisa terdistribusi dengan baik. Masyarakat Indonesia tuh sekarang melihat korupsi itu bukan lagi berapa ya kerugian negaranya, berapa triliun, bukan gitu. Masyarakat Indonesia tuh melihat ketika misalnya 17 ini bukan korupsi, 17 triliun disumbangkan ke board office. Masyarakat Indonesia tuh melihatnya berapa buku, berapa pena, berapa beras yang bisa kita beli untuk masyarakat miskin, untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah, atau untuk menghalangi seorang anak bunuh diri karena tidak bisa membeli alat-alat sekolah. Jadi korupsi bukan hanya soal mencuri, mencopet gitu ya uang negara, tetapi juga mengambil begitu banyak hak yang harusnya terdistribusi oleh sistem politik yang kita punya di negara ini. Baik, Kak Salsa. Kita harus Poin yang sangat meredefinisi menohok ini, juga Mas Ando. Ya, bahwa korupsi jangan dilihat soal uang nominal, begitu ya, pengembalian. Berapa orang yang harus menahan lapar, terhalang hak akses terhadap kesehatan, tidak bisa pergi sekolah. Kemudian kita juga sering terjebak untuk melihat, oh itu bukan persoalannya korupsi, bukan persoalan dari korupsi. Oh tidak bisa. Kompleksitas dari persoalan korupsi ini sampai ke dapur, sampai ke perut anak SD, sampai ke masa depan anak yang mau masuk sekolah gitu, yang terhambat oleh semua aktivitas yang kita sebut sebagai korupsi. Dan bagi Harusnya poin saya, ini Kak Salsa Pak langsung disampaikan Presiden, oleh